Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marimi Putri dengan NIM 2253-1088 dari kelas PAI 5D. Baik, di video kali ini saya akan melakukan praktek mengajar dengan materi adab terhadap guru dengan menggunakan ke-6 komponen metodologi pengajaran. Silahkan simak video saya berikut ini nanti. Kemudian di akhir video saya akan menjelaskan ke-6 komponen metodologi pengajaran yang saya gunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini ketua kelasnya? Nila. Silakan Nila pimpin doa terlebih dahulu. Baik, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Apa kabar hari ini, sehat? Siap belajar hari ini? Siap. Baik, selanjutnya Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Baris B. Apa keterangannya? Alfa. Selain itu, Ade. apa keterangan adik? Sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Cuman Marimi dan adik? Ya, Bu. Baik, sebelumnya silakan cek dulu kerapihan tempat duduknya, pakaiannya, cek sampah di sekelilingnya apakah ada atau tidak. Jika ada, silakan buang dulu keluar. Sudah bersih, Bu? Sudah? Silakan siapkan dulu alat tulis, buku yang perlu untuk proses pembelajaran pendidikan agama Islam nanti. Sudah? Sudah. Baik, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Sikap terpuji dan tercela. Ya, apa itu sikap terpuji dan tercela? Sikap terpuji yaitu sikap terbaik, sikap tercela itu sikap yang buruk. Ya, benar sekali. Baik, anak-anak, ada yang tahu mengapa kita harus menghormati guru? Tidak, saya tahu. Ya, Mardia apa? Karena guru itu termasuk orang tua kita di sekolah. Ya, benar sekali. Jadi, pembelajaran kita hari ini yaitu adab terhadap guru. Setelah proses pembelajaran ini selesai nanti, Ibu harap anak-anak mampu mengetahui tentang apa itu adab terhadap guru, mengetahui contoh-contoh dari adab terhadap guru, dan mengetahui manfaat atau hikmah dari adab terhadap guru itu sendiri. Hari ini Ibu ada satu motivasi, yaitu adab terhadap guru bukan hanya sekedar aturan kebiasaan, tetapi merupakan bentuk penghargaan atas ilmu pengetahuan dan jasa yang telah diberikan oleh guru. Dengan kita mempelajari adab terhadap guru ini nanti, Ibu harap siswa-siswi sekalian dapat meraih ilmu dengan baik. Baik, materi kita hari ini yaitu ada yang tahu hari ini tanggal berapa? Tanggal 12. 12 Bu. Siapa di sini yang tahu pengertian dari adab terhadap guru? Ya, Bu. Ya, silakan. Adab pada guru itu sikap atau perilaku sopan santun atau menghargai guru. Ya, benar sekali. Adab terhadap guru ini adalah sikap atau perilaku yang harus dimiliki oleh peserta didik terhadap guru
sebagai bentuk penghargaan atau penghormatan supaya nanti mendapatkan ilmu yang baik dari guru tersebut. Yang kedua yaitu contohnya. Ada yang tahu contoh dari adab terhadap guru? Ya, silakan Zilpa. Menghormati guru, tidak melawan guru. Ya, benar sekali. Contohnya ini banyak ya anak-anak. Kita bisa misalnya kita menghormati guru dengan berkata selalu sopan dan santun terhadap guru, menyapa guru di luar sekolah misalnya bertemu, dan mengerjakan apa yang telah guru kita perintahkan. Adapun contoh dari adab tidak baiknya, ada yang tahu? Ya, berarti sehat. Ada tidak baik terhadap guru, yaitu melawan guru, berkata kasar kepada guru. Ya, benar sekali ya yang dikatakan Mulatus. Kemudian manfaatnya dari adab terhadap guru ada yang tahu? Guru Ya, silakan. mendapatkan pahala, disenangi oleh guru, disenangi oleh guru yang lain. Dan Ya, benar sekali. Dengan kita menghormati guru, kita akan mendapatkan ilmu dengan baik karena kita menghargai, menghormati guru itu. Kemudian selanjutnya untuk anak-anak berdiri semuanya. Sudah berdiri semua? Silakan setiap siswa-siswi mengambil satu kartu. Baik anak-anak, semuanya sudah mendapatkan kartu. Baik, siapa yang mendapatkan Meme yang sebelah sini, kemudian yang Upin yang sebelah sini. Sudah? Silakan Fikri. Geser. Kemudian ibu akan mengecek apakah ini benar-benar kelompok Meme atau Upin. Silakan kelompok Meme tiru ekspresi dari kartu yang telah didapatkan. Silakan. Ya benar ya. Kemudian yang Upin silakan tiru dari ekspresi kartu yang kalian dapatkan. Sudah semua? Baik anak-anak, mohon diam sebentar. Perhatikan ibu. Ini kan kelompok ini berapa orang? 70. Yang ini juga 7 kan? Silakan anak-anak saling berhadapan. sesuai ekspresi. Kemudian jangan terlalu maju Misbah. Kemudian jadi seperti ini ya anak-anak. Ini sebagai bentuk game atau ice breaking dan juga ini yang akan menentukan strategi kedepannya nanti. Jadi misalnya kita contohkan terlebih dahulu ya Madia dan yang lain tolong perhatikan. Misalnya silakan seperti ini Mila dan Madia. Misalnya ibu mengatakan tepuk pagi, kalian harus tepuk siap sekali. Nah, seperti itu. Dua-dua. Seperti itu. Jika siang 2 kali, jika sore 3 kali, kemudian jika malam itu setengah. Jangan sampai kena. Jika nanti ada yang kena, berarti itu yang salah ya. Mengerti kan anak-anak? Mengerti Bu. Baik, kita mulai ya. Yang lain silakan. Perhatikan punya dari ibu ya. Tolong yang lainnya diam. Silent please. Silent please. Ya. Baik, tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Berarti sudah paham kan?
pembagian kelompok. Di sini kelompok Meme dan di sini kelompok Upin. Tadi kan kita sudah melakukan ice breaking. Yang tadi kan kalah itu Julian dan Fikri. Di mana nanti Ibu ada satu strategi yaitu role play. Tadi kan Julian dan Fikri kalah, nanti mereka yang akan menjadi memberikan alur cerita pada role play yang akan kita perankan nanti. Paham? Paham. Untuk Fikri dan Julian silakan ambil kertas di depan. Wah, Jul, boleh dijual. Jul. Sudah, silakan duduk dulu. Ini jangan dilihatkan kepada teman-temannya. Untuk Julian dan Fikri jangan diperlihatkan kepada teman-temannya. Jangan diperlihatkan dulu. Silakan kelompok Meme terlebih dahulu. Silakan Fikri. Kamu atur dulu, Fikri atur dulu bagaimana peran yang penting untuk teman-teman Fikri ini bermain dan semuanya harus ikut dalam peran yang Fikri aturkan itu. Paham? Paham, Bu. Jangan buru-buru. Kemudian yang Julian seperti itu dipikirkan bagaimana peran itu yang harus diaturkan pada Julian. Buat peran ini semenarik mungkin. Nanti siapa yang lebih menarik itu akan memberikan reward di akhir pembelajaran. Paham? Bu, ini Tidak boleh dijelaskan, itu dari Fikri sendiri yang menceritakan. Teman-teman yang lain harus memiliki satu peran masing-masing dari Fikri. Ibu berikan waktu 5 menit dari sekarang Oh, ini. Fikri dan Julian Ini. memberikan cerita. Iya. Nanti baik di sini kelompok siapa yang mau? Ini, Bu. Baik, silakan. Cari Baik, kelompok lain silakan perhatikan kelompok yang memiliki terlebih dahulu. Baik, kelompok Upin akan memerankan gambar yang mereka telah dapatkan. Silakan. Baik, di sini kami mendapatkan contoh perilaku yang buruk terhadap guru. Di sebuah kelas ada beberapa murid dan ada satu guru yang sedang menjelaskan kepada satu muridnya. Tetapi salah satu murid ini tidak sopan karena dia telah mengangkat satu kakinya dan tidak ada adab terhadap gurunya. Kemudian ada beberapa siswa yang dia menggosip, ada yang tidur, ada yang sedang bermake up, ada yang sedang merenung, dan dia tidak memperhatikan bagaimana guru menjelaskan di depan. Itu adalah adab yang buruk terhadap guru. Sekian terima kasih. Baik, itulah tadi contoh adab buruk terhadap guru yang telah diperankan oleh kelompok Upin. Baik, di kelompok Upin silakan memberikan kesimpulan dari peran yang telah anak-anak perankan. Baik, kesimpulannya di sini adalah adab yang buruk terhadap guru. Itu adab yang tidak boleh anak murid lakukan. Misalnya kita lakukan karena itu adalah adab yang buruk dan dapat menyakiti hati seorang guru. Sedangkan guru di sini adalah sosok guru yang memberikan ilmu yang baru. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan kelompok Upin kembali ke tempatnya. Baik, selanjutnya kelompok Mei akan memerankan peran gambar yang mereka telah dapatkan. Kepada kelompok Upin silakan simak kelompok Mei. Kepada kelompok Mei dipersilakan. Baiklah, di dalam suatu kelas ada seorang ibu guru bernama Ratu Syadia sedang menjelaskan suatu materi dalam kelas. Yang mana murid-murid ini memperhatikan apa yang dijelaskan seorang guru ini dengan memperhatikan materi yang diberikan dan menulis materi
yang dijelaskan Ibu Maratus Sadia. Dan murid-murid ini tidak ada yang mengantuk, semuanya memperhatikan, semuanya fokus kepada mata pelajaran yang diberikan. Kemudian di akhir pelajaran, ketika pelajaran sudah selesai, kemudian murid pulang dengan membaca doa, terus bersaliman dengan ibu guru dengan tertib. Ini salah satu akhlak yang baik. Wah, Udah nyambung. Saliman. Nah, itu adalah salah satu akhlak terpuji kepada seorang guru. Baik, kepada kelompok Mei, siapa di sini yang mau memberikan kesimpulan dari apa yang telah diperankan? Saya. Baik. Silakan. Baiklah. Jadi untuk teman-teman semuanya, jadi dari gambar yang ada tadi bisa kita simpulkan ini, bisa kita lihat sama-sama suasana mengajar di dalam kelas. Ada seorang ibu guru yaitu Ibu Guru Maratus Sadia tadi dan beberapa murid yang sedang memperhatikan apa yang sedang dijelaskan oleh ibu tadi dengan semangat dan menulis apa yang dijelaskan oleh Ibu Maratus Sadia. Kemudian di akhir pelajaran semua murid berbaris dengan rapi, kemudian menyalimi Ibu Maratus Sadia dengan pulang. Itu adalah salah satu akhlak terpuji, akhlak baik pada seorang guru. Kenapa? Karena menghormati seorang guru yang ngajar di kelas tadi. Baik, silakan kembali tempat dan berikan Baik anak-anak, siapa di sini yang ingin menyimpulkan seluruh kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Oh saya. Tidak. Baiklah. Tadi kan galau kan? Ya, Bu. Ya, silakan. Jadi untuk materi yang sudah dibagi dua kelompok tadi, untuk materi kelompok Upin tadi jelaskan ini suasana belajar mengajar yang mana seorang guru sedang menjelaskan, muridnya ada yang tertidur, ada yang ngobrol, ada yang make up. Ini adalah salah satu akhlak yang tidak baik di dalam kelas, di dalam belajar mengajar. Ini adalah akhlak tercela. Kemudian ini yang gambar kedua, ada guru yang sedang membacakan materi di dalam kelas, ada murid yang kurang ajar. Ini salah satu akhlak yang tercela, akhlak tidak baik karena mengangkat kakinya di meja. Yang salah satu tidak baik, tidak bisa dicontoh, akhlak tercela. Kemudian ada yang sudah saya jelaskan tadi untuk kelompok kami, kelompok Meme, akhlak yang terpuji, dan beradab kepada guru. Nih kan suasana belajar di kelas, muridnya rapi, memperhatikan, menulis materi, kemudian pulang rapi, saliman dengan guru. Itu salah satu akhlak terpuji dan menghormati guru. Karena dalam sebuah hadis, man laisa adab wa kasubah, pada siapa tidak punya adab maka seperti lalat. Nah, itulah kita harus beradab kepada seorang guru. Iya. Beri tepuk tangan. Baik anak-anak, silakan kembali ke tempatnya masing-masing terlebih dahulu. Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah. Baik, tugasnya untuk di rumah, silakan anak-anak hafalkan dalil tentang adab terhadap guru ini pada buku paket halaman 84, ada kan? Ada. Silakan dihafalkan, minggu depan setorkan kepada ibu. Untuk dipelajari juga pembelajaran berikutnya yaitu adab kepada orang tua. Silakan dipelajari di rumah ya. Dan kemudian perwakilan dari kelompok masing-masing tadi untuk mengambilkan reward. Silakan baris dulu yang rapi. Silakan balik ke tempatnya masing-masing. Baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang adab terhadap guru. Sebelum ibu menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membacakan lafaz hamdah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama yaitu mengenai model. Model yang saya gunakan di sini yaitu cooperative learning. Mengapa bisa dikatakan menggunakan model cooperative learning? Karena berdasarkan pembagian. Saya membagikan di dalam kelas itu menjadi beberapa kelompok, yaitu menjadi 2 kelompok, kelompok Upin dan kelompok Meme. Kemudian materinya saya sebagai guru sudah saya siapkan, yaitu contoh adab baik terhadap guru dan contoh adab buruk terhadap guru, yaitu berupa gambar. Kemudian nanti di akhirnya anak-anak mempresentasikan dan mendemonstrasikan gambar yang telah mereka dapatkan. Yang kedua yaitu pendekatan sudut pandang dalam proses pembelajaran. Pada video pembelajaran sebelumnya yaitu student center learning. Mengapa bisa dikatakan pendekatannya student center learning? Karena yang menjadi aktivis dalam pembelajaran pada video pembelajaran sebelumnya yaitu peserta didik. Baiklah, komponen yang ketiga dari metodologi pengajaran yaitu strategi. Strategi yang saya gunakan dari proses pembelajaran sebelumnya yaitu strategi role play atau bermain peran. Strategi role play merupakan strategi yang dalam proses menerapkannya mampu menghadirkan peran dari kehidupan sehari-hari yang sengaja dipentaskan di suatu kelas maupun pertemuan. Adapun peran dari kehidupan sehari-hari yang sengaja dipentaskan di pertemuan pembelajaran sebelumnya itu yaitu contoh adab baik terhadap guru dan contoh adab buruk terhadap guru. Baik, yang keempat yaitu metode. Metode yang digunakan pada video pembelajaran sebelumnya yaitu yang pertama metode ceramah, karena saya menjelaskan materi dengan secara lisan. Yang kedua yaitu metode tanya jawab, karena saya bertanya kepada peserta didik semuanya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari adab terhadap guru, kemudian saya bertanya contoh adab baik dan buruk terhadap guru, kemudian saya bertanya kepada peserta didik mengenai manfaat dari adab baik terhadap guru itu. Kemudian dijawab oleh beberapa peserta didik. Kemudian yang ketiga saya menggunakan metode diskusi karena saya membagikan ke dalam beberapa kelompok tersebut. Yang keempat saya menggunakan metode demonstrasi. Metode yang dilakukan peserta didik dengan cara memperagakan atau mempertunjukkan suatu contoh adab baik terhadap guru dan adab buruk terhadap guru. Kemudian komponen yang kelima yaitu teknik. Di sini pada pembelajaran video sebelumnya saya menggunakan teknik pembagian kelompok di mana saya menyiapkan printan gambar animasi Meme dan Upin. Saya memprintkan misalnya siswanya sebanyak 24 orang. Maka saya printkan yang Meme 12 dan yang Upin 12. Nah, nanti peserta didiknya masing-masing mendapatkan satu kertas. Saya siapkan di dalam suatu wadah. Nanti masing-masing peserta didik mengambil satu gambar tersebut, kemudian nanti yang mendapat gambar Meme bergabung dengan yang Meme dan sebaliknya dengan yang Upin. Kemudian teknik yang kedua yaitu saya gabungkan dengan taktik di mana peserta didik tadi sudah berkumpul semua dan masing-masing dalam proses video pembelajaran sebelumnya masing-masing 7 orang dan 7 orang itu saling berhadapan dengan kelompok masing-masing kelompok. Di sini kelompok Meme dan di sini kelompok Upin dan mereka masing-masing baris dan berhadapan dengan tim lawannya. Kemudian mereka saya arahkan menjadi tepuk pagi, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, kemudian tepuk malam setengah, dan mereka secara berlawanan. Nanti yang skala itu yang akan menjadi membuat cerita untuk strategi role play itu nanti. Kemudian komponen yang terakhir dari metodologi pengajaran yaitu yang keenam yaitu taktik. Taktik yaitu ice breaking untuk melatih kefokusan peserta didik, di mana saya menggabungkan, sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, saya membagikan beberapa kelompok itu saling berhadapan dan melakukan ice breaking. Yang pertama yaitu tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, dan tepuk malam setengah. Nanti siapa yang tidak fokus itu akan menjadi pengarang cerita dalam permainan peran tersebut. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.